Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan adik-adikku yang tercinta. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai tata cara penerimaan peserta didik baru sekolah dasar negeri jalur zonasi ya. Baik zonasi kecamatan dan zonasi kota Surabaya, semuanya memakai panduan yang sama. Hanya saja cakupan sekolahnya yang berbeda. Kalau kecamatan hanya terbatas mencakup wilayah kecamatan yang tercatat di KK. Kalau Surabaya otomatis lebih luas daripada kecamatan. Untuk kuotanya lebih banyak mana? Jawaban saya adalah lebih banyak yang zonasi kecamatan. Itu berdasarkan pengalaman saya di PPDB sebelumnya. Oke. Lantas bagaimana cara kita untuk memahamkan informasi ini kepada Bapak Ibu sekalian? Kita hanya mengambil 3 poin dari atas. Itu sudah menjawab mengenai jalur zonasi PPDB Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya. Oke. Untuk poin pertama, calon peserta didik baru Sekolah Dasar Negeri mendaftar dan memilih 2 sekolah sesuai dengan daftar sekolah terdekat ya. Sekolah terdekat dengan tempat tinggal calon peserta didik baru zonasi yang telah ditentukan melalui sistem penerimaan peserta didik baru secara online. Jadi mendaftarnya itu di online ya. Untuk zaman dahulu para orang tua mendaftar antri di sekolah yang ingin dipilih. Tapi kalau untuk yang sekarang zamannya sudah berubah, maka pendaftarannya melalui online. Yang kedua, seleksi calon peserta didik baru berdasarkan usia, hari, bulan, dan tahun calon peserta didik baru pada tanggal 1 Juli tahun berkenaan. Jadi usahakan usia CPDB itu berumur 7 tahun sebelum tanggal 1 Juli. Lantas bagaimana anak itu ulang tahunnya atau kelahirannya itu bulan setelah Juli? Terhitungnya tetap 6. Karena apa? Pendaftarannya kan 1 Juli. Seperti itu ya. Jadi usahakan 7 tahun di bawah bulan Juli. Kalau ingin mendaftar di usia 6 tahun ya, dikarenakan kelahirannya itu bulan Agustus atau bulan Desember, ya otomatis para orang tua wajib mensurvei sekolah yang ditawarkan melalui zonasi kecamatan yang mau menerima usia 6 tahun. Memang pemetakan sekolah itu sangat ribet ya guys ya. Belum lagi yang usia 7 yang terlalu banyak. Sebab orang tua tidak memiliki metadata anak usia 7 tahun di wilayah kecamatan itu. Makanya wajib hati-hati bagi orang tua yang memiliki anak yang lahirnya di atas bulan Juli. Itu nanti terekamnya 6 tahun ya guys ya. Itu kalau pengalaman saya, yang mudah-mudahan masih sama. Kalau ada yang berbeda silahkan tulis di kolom komentar. Kebetulan untuk peserta didik yang bimbingan belajar di sini usianya 7 tahun ya. Kalau yang bulan lalu PPDB lalu itu usianya ada yang 6 tahun, tapi hanya 2 anak. Kebetulan dia langsung menuju ke sekolah SD yang notabene mau menerima usia 6 tahun. Tetap prosedurnya melalui online ya.
Poin ketiga ini. Poin ketiga, apabila terdapat kesamaan nilai pada calon peserta didik baru, maka prioritas diberikan kepada CPDB yang memiliki usia lebih tua. Yang pertama, jika nilai masih sama, usianya sama 7 tahun. Yang kedua, diperhitungkan jaraknya antar sekolah dengan rumah. Jika masih sama, waktu pendaftarannya siapa dahulu ya. Nah, kalian wajib menotis ini. Yang pertama usia. Oke, setelah usia tidak ada kendala, langsung ke jaraknya. Jaraknya kok ada yang sama ya, waktu pendaftaran ya. Itu untuk perangkingan. Usia, jarak, dan waktu. Usahakan Bapak Ibu sekalian memilih sekolah yang jaraknya dekat. Supaya apa? Supaya tingkat kekhawatiran anak Bapak Ibu tereliminasi itu sedikit. Kalau Bapak Ibu memilih tempat sekolah yang jauh dari tempat tinggal, dikhawatirkan peserta yang mendaftar di situ overload sehingga anak Bapak Ibu tergeser. Ya mudah-mudahan tidak tergeser terlalu jauh ya, sehingga ke sekolah yang kedua. Karena di sini pilihannya ada 2 sekolah ya. Tinggal Bapak Ibu menyesuaikan sekolah mana yang ingin dituju. Usahakan untuk mutu pendidikannya lebih baik ya. Jadi bukan hanya menurut jarak, tapi yang bisa memberikan mutu pendidikan yang baik. Ya mudah-mudahan sekolah yang bisa mengangkat anaknya giat belajar itu berada di dekat rumah dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi enak ya guys ya, tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengantarkan anak ke sekolah. Jadi poin 1, 2, 3 yang patut dicermati. Untuk yang 5, nah ini ya guys ya, kelima itu menyangkut omongan saya yang sebelumnya. Jadi untuk tingkat Surabaya itu lebih rendah daripada yang tingkat kecamatan. Nah, ini apabila setelah pengumuman dan daftar ulang pada tingkat kecamatan masih terdapat sisa alokasi kuota di sekolah, maka ketentuan zonasi akan dibuka menjadi zonasi tingkat daerah atau yang tingkat lebih luas lagi, zonasi kota Surabaya. Nah, kalau yang umur 6 ini biasanya nih yang terkendala terlempar semua ya dari kedua-dua sekolah, itu bisa mendaftar di tingkat daerah atau tingkat kota Surabaya. Oke. Kalau yang nomor 5 ini imbuhannya adalah maka dapat mendaftar ke sekolah terdekat sesuai dengan zonasi daerah ya, zonasi tingkat daerah dengan alamat rumah tempat tinggal atau domisili yang masih memiliki sisa kuota. Gitu. Dan akan dimasukkan di perankingan. Kalau domisili ini berarti ada surat domisili ya guys ya, tapi kita nggak berani untuk meyakinkan ada tidak domisili, karena domisili itu hanya berlaku dia harus tinggal di dari situ selama 1-2 tahun ya, seperti itu. 6. Dalam hal sekolah terdekat dari alamat tempat tinggal CPBD berada di zonasi, maka peserta didik tetap dapat difasilitasi untuk mendaftar ke sekolah tersebut. Nomor 6 hanya sekedar info biasa ya guys ya.
Jadi yang perlu diperhatikan 1, 2, 3 dan 4 ya. 4 hanya sekunder aja ya. Kuota yang tidak terisi di jalur kecamatan besok ya tanggal 3, maka alokasi kuotanya itu akan digeser menjadi zonasi tingkat Surabaya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan kepada para audiens channel ini. Saya harap viewer bisa klik tombol subscribe-nya dan klik tombol like video ini. Jangan lupa untuk disebarluaskan ke bapak ibu yang lainnya. Salam saduluran saklawase. Sampai jumpa dengan saya di video saya yang berikutnya. Bye bye.